Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya dan Ibu Lilis. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom ini. Adapun topik yang kita akan bahas yaitu sediaan liposom. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Diki Aditya Cahyaputra, hari ini sebagai moderator. Dan adapun anggota kelompok saya, yang pertama Adli Ponco Wicaksono, Ahmad Ihsan Musofi, Alif Nur Mu'alaimin, Dewi Aisyah, Diki Aditya Cahyaputra, Diah Ayu Meyana, Khairul Inayah. Pengertian liposom. Liposom merupakan sediaan farmasi yang dikembangkan dalam dunia farmasi karena liposom memiliki kelebihan. Di antaranya meningkatkan efikasi dan indeks terapi serta meningkatkan stabilitas obat dengan sistem lecithin kedelai mengandung asam lemak, tidak jenuh yang memiliki kompatibilitas tinggi di dalam tubuh, dan penetrasi yang baik. Lecithin kedelai banyak digunakan dalam pembuatan liposom. Liposom dikembangkan sebagai sediaan topikal karena sediaan liposom memiliki penetrasi yang baik di kulit. Baik, materi komponen utama liposom akan dibacakan Mas Adli. Silahkan. Jika lipid didispersikan dalam medium cair, menghasilkan ukuran yang bervariasi mulai dari puluhan nanometer hingga puluhan mikrometer. Alex Benham dari Cambridge yang menemukan struktur dan kegunaan liposom pada tahun 1961 mendapati bahwa fosfolipid yang didispersikan dalam air akan membentuk vesikel bilapis lipid karena bagian kepala molekul fosfolipid bersifat hidrofilik, sementara bagian ekornya hidrofobik. Fosfolipid biasanya digunakan sebagai komponen utama liposom karena dapat membentuk lapis ganda yang menyerupai membran biologis. Fosfolipid merupakan komponen struktural membran biologis yang tersusun atas asam lemak, alkohol, dan residu asam fosfat. Alkohol pada fosfolipid dapat berupa gliserol atau sphingosine. Berdasarkan gugus alkohol yang terikat pada fosfat, terdapat beberapa jenis fosfolipid. Fosfolipid yang terutama terdapat pada membran sel adalah fosfatidilkolin, fosfatidilethanoamin, fosfatidilserin, dan fosfatidilinositol. Next. Adapun komponen yang paling sering digunakan dalam pembuatan liposom yaitu lipid bermuatan negatif, fosfolipid asam, diantaranya dipalmitoil fosfatidilgliserol dan dipalmitoil fosfatidilkolin. Yang kedua ada lipid bermuatan netral, sphingomyelin dan fosfatidilethanoamin. Sedangkan bagian yang paling umum adalah fosfatidilkolin. Untuk tambahan lainnya ada kolesterol untuk meningkatkan stabilitas, menurunkan porositas atau kebocoran melalui membran, dan mencegah agregasi dan fusi liposom. Lebihnya saya berikan ke moderator. Terima kasih Mas Adli. Macam-macam liposom akan dibacakan Mas Alif. Silahkan. Baik, macam-macam liposom. 1. Liposom konvensional. Liposom dapat digunakan untuk menyampaikan spesifik situs obat untuk sepenuhnya menghargai potensinya. Tetapi juga keterbatasan konsep target obat dengan menyuntikkan liposom langsung ke dalam aliran darah adalah sangat penting untuk memahami kondisi patofisiologi dan anatomi yang akan mengendalikan nasib dari partikel keloid di dalam tubuh. Yang kedua, liposom yang menipu. Prinsip siluman telah digunakan untuk mengembangkan produk sukses liposom dimuat doxorubicin yang saat ini dipasarkan sebagai Doxil atau Celix untuk pengobatan tumor padat. Baru-baru ini, perbaikan terapi yang mengesankan telah dijelaskan dengan menggunakan liposom dimuat kortikosteroid
dalam eksperimental model rematik. Yang ketiga, liposom dengan perangkat pelacak. Target liposom seharusnya telah siap memiliki akses ke lokasi target dan tidak boleh diambil oleh makrofag sebelum menghadapi target jaringan atau sel. Oleh karena itu, saat ini teknologi siluman sering dikombinasikan dengan perlekatan dari perangkat pelacak ke ujung terminal rantai PEG yang terpapar media air. Perlekatan kasus dari liposom target dengan tujuan mereka telah berhasil bagaimanapun data eksperimen yang sulit dan meyakinkan terhadap keuntungan terapeutik adalah terbatas. Yang keempat adalah imunoliposomes. Penargetan menggunakan imunoliposomes sesuatu teknologi terbaru bersirkulasi lama. Hambatan sterik yang distabilisasi PEG liposom menggunakan interaksi yang minimal dengan sel secara in vitro dan bukan jaringan yang sakit dan organ secara in vitro dan dapat dianggap sebagai pembawa yang netral dan inert untuk melakukan ekapsulasi. Sekian. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih Mas Alif. Selanjutnya mekanisme kerja liposom akan dibacakan Mas Ahmad. Silakan Mas Ahmad. Mekanisme kerja liposom. Ada beberapa mekanisme kerja liposom di dalam dan di luar tubuh, yaitu sebagai berikut. 1. Liposom menempel pada membran sel dan tampak menyatu dengan mereka, melepaskan isinya ke dalam sel. Kedua, beberapa kali mereka diambil oleh sel dan fosfolipidnya dimasukkan ke dalam membran sel, di mana obat yang terperangkap dilepaskan. Ketiga, dalam kasus sel fagosit, liposom diambil, dinding fosfolipid ditindaklanjuti oleh organel yang disebut lisosom, dan bahan aktif farmasi dilepaskan. Terima kasih Mas Ahmad. Next. Selanjutnya keuntungan penggunaan liposom dan kekurangan liposom akan dibacakan Mbak Dewi. Silahkan. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu keuntungan penggunaan liposom dan kekurangan liposom. Beberapa keuntungan penggunaan liposom antara lain: 1. Menyediakan baik lingkungan lipofilik dan berair atau milieu intern dalam sistem dan oleh karena itu cocok untuk pengiriman obat hidrofobik, amfifatik, dan hidrofilik. Yang kedua, memuat tidak hanya molekul kecil tetapi juga makromolekul seperti superoksida dismutase, hemoglobin, eritropiotin, interleukin 2, dan interferon G. 3. Mengurangi paparan dari jaringan sensitif terhadap obat beracun. 4. Mengubah farmakokinetik dan farmakodinamik obat properti. 5. Meningkatkan kelarutan obat tidak larut antara 100 sampai 10.000 kali lipat. 6. Menyediakan model yang ideal untuk membran biologis serta operator yang efisien untuk obat, diagnostik, vaksin, nutrisi, dan agen bioaktif lainnya. Kekurangan liposom. 1. Stabilitas rendah. 2. Kebocoran dan fusi dari molekul obat. 3. Kadang-kadang fosfolipid mengalami oksidasi dan hidrolisis. 4. Rendah kelarutan. Dan yang kelima, waktu paruh pendek dan biaya produksi tinggi. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih Mbak Dewi. Next. Selanjutnya karakteristik liposom akan dibacakan Mbak Dia. Silahkan. Baik, terima kasih. Karakteristik liposom. Untuk karakteristik liposom sendiri tersusun dari fosfolipid atau mirip dengan membran sel, menjadikan liposom bersifat biokompatibel, biodegradabel, dan non-imunogenik. Di dalam beberapa dekade ini, liposom berisi obat dibuat dengan bertujuan untuk yang pertama, memperbaiki kelarutan, kedua, mengurangi efek samping, ketiga, pelepasan diperlama, keempat, melindungi obat, kelima, obat tertarget, dan peningkatan efikasi. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mbak Dia. Metode pembuatan liposom akan dibacakan Mbak Ina, silahkan. Selanjutnya ada metode pembuatan liposom.
metode hidrasi lapis tipis, dan metode konvensional. Metode hidrasi lapis tipis merupakan metode sederhana serta sesuai dengan bahan obat yang bersifat lipofilik. Lapisan tipis yang dihasilkan akan dihidrasi dengan penghidrasi sehingga terbentuk liposom cair. Proses awal untuk melarutkan lipid dengan cara menguapkan pelarut organik yang digunakan seperti kloroform, etanol, atau kombinasinya dengan alat yaitu evaporator hingga terbentuk lapisan tipis di bagian bawah labu alas bulat. Selanjutnya ditambahkan buffer atau menyampurkan fase air untuk menghidrasi lapisan tersebut pada suhu di atas titik leleh campuran atau titik maksimal campuran sehingga liposom yang dihasilkan berupa multilamellar vesicle. Metode konvensional maupun metode novel yang hingga saat ini masih dikembangkan. Metode-metode tersebut membutuhkan waktu yang lama dalam pembuatan. Selain itu, metode tersebut membutuhkan pelarut organik yang bila meninggalkan residu dapat bersifat toksik. Metode pemanasan merupakan salah satu metode novel yang dikembangkan dalam pembuatan liposom tanpa pelarut organik. Metode pemanasan dapat digunakan untuk membuat liposom yang mengandung enzim, vaksin, atau senyawa lain yang peka terhadap pelarut organik. Kelebihan dari kombinasi kedua metode ini adalah durasi pembuatan yang lebih cepat dan tidak menggunakan pelarut organik selama pembuatan. Pelarut yang digunakan selama formulasi liposom adalah aqueous sehingga tidak meninggalkan residu pelarut organik yang kemungkinan dapat bersifat toksik. Pembuatan liposom menggunakan metode konvensional mempunyai banyak kendala, antara lain cukup rumit, membutuhkan waktu yang lama, dan menggunakan pelarut organik yang bersifat toksik. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ina. Demikian tadi diskusi kelompok sediaan liposom. Saya selaku moderator memohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.